Nama aku Renita. Hai, nama gue Aurora. Kenalin, nama gue Lintang. Hai, gue Wangi. Hai, gue Ria. Jadi hari ini kita mau sharing pengalaman masing-masing di dunia account, Terutama di zaman digital seperti saat ini. Yuk, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi alasan gue kenapa memilih account itu ketemu klien baru, ketemu orang baru, terus kita lebih di-challenge lagi, nyari ide yang baru. karena gue suka untuk ketemu orang baru sih. Jadi gue seneng untuk kenal tipe-tipe orang gitu. Lebih ke mau belajar komunikasi kali ya. Soalnya kalau jadi account tuh kan kita ketemu banyak orang sambil ngelatih cara aku berkomunikasi. Mungkin karena aku emang suka ketemu orang dan itu juga bisa melatih bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang sih. Otodidak nggak punya alasan tertentu, jadi memang ya udah secara otodidak aja, nggak punya alasan apa pengen menjadi tim account dulunya segala macemnya gitu sih. Job desk-nya sih sebenarnya kita tuh sebagai perantara antara perusahaan kita, which is itu agensi Starlight ini, ke klien. Jadi kita bertugas menyampaikan ide, desain, dan lain sebagainya secara semaksimal mungkin, sekreatif mungkin ke klien kita. Job sebagai account itu sebenarnya sebagai penghubung antara klien dengan perusahaan kita. Jadi kita biasanya kasih mendengarkan apa yang request dari klien dan kita servis mereka dengan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti itu. Account eksekutif itu kita garda terdepan klien, jadi kita yang selalu nerima brief nih dari klien misalkan mau event apa, terus kita kasih ide, ini loh ide yang terbaik buat event ini tuh seperti apa gitu. Sebenarnya jadi orang penengah antara tim internal dan clients. Mampu untuk memberikan apa yang klien inginkan, itu sih. Kalau nyari ide itu sukanya pertama itu harus workout dulu. Habis workout ngobrol sama teman, explore tuh dari YouTube, Netflix, terus dengerin lagu. Habis itu tidur sebentar, habis itu dapat deh ide baru. Aku biasanya lebih explore Pinterest atau mungkin aku biasanya emang lebih suka ngomong sama temen. Cari ide biasanya ngapain? Pertama, bengong. Terus kedua, harus menyediakan makanan yang enak-enak biar otak lancar untuk untuk bisa mencari ide yang cemerlang. Terus sambil dengerin musik gitu sih. Yang pasti tidur dulu sih, karena kalau cari ide itu harus fresh. Jadi biasanya aku setelah itu cari banyak reference kayak di Pinterest, Instagram, atau YouTube, kayak gitu. Biasanya tuh gue suka nonton film atau enggak kayak dengerin lagu nih, supaya itu jadi inspirasi gue lihat desain-desain yang bagus atau kayak kata-kata yang mungkin bisa gue pakai nih buat campaign gue gitu kan. Nah selain itu gue juga biasanya suka sharing atau kayak minta bantuan ke tim sebelah. Itu ada tim kreatif dan juga tim studio. Jadi biasanya gue suka nanya nih, kira-kira campaign ini nih bagus sih diapain ya? Fakta. Jadi account itu harus ready 24 jam untuk klien, karena kan klien yang minta kita nih, klien yang pengen kita harus ada ide ini. Jadi kalau misalnya klien tiba-tiba ngubah sesuatu, harus ya kita cepat responnya. Ya mitos, karena kita sendiri juga pasti punya kesibukan yang lain sih selain komunikasi dengan klien kita. Tergantung kliennya. Kadang ada tergantung klien dan tergantung timeline yang dikasih dari kliennya. Ada yang kalau timelinenya panjang itu kita kerjanya bisa lebih santai nih. Tapi kalau timelinenya cukup
pendek itu biasanya iya bisa 24/7. Waduh, gimana aku menjawab pertanyaan ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang 24/7 itu, atau nggak kayak kita harus ready banget nih even weekend gitu, bisa dibilang kadang iya kadang enggak. Jadi mungkin 50% mitos, 50% fakta gitu kan. Mitos atau fakta? Boleh call a friend nggak? Mitos atau fakta? Ya kalau dibilang mitos nggak juga, kalau dibilang fakta nggak juga, karena terkadang tuh klien juga nggak bisa ditebak tiba-tiba nelpon di jam berapa atau di hari apa, itu sih jawabannya. Jadi biar bertanya-tanya. Caranya ya kita langsung kumpul brainstorm bersama tim untuk mencari ide yang terbaik apa dengan waktu yang singkat, dan menurunkan untuk ke desain-desainnya juga dengan waktu yang singkat. Jadi brainstorm bareng langsung. Biasanya kalau kita dengar tanggal deadline dari kliennya, terus ternyata harus express, itu tarik nafas dulu yang panjang. Itu baru disusun bareng-bareng sama tim kerangkanya mau ada apa aja nih, sesuai brief klien, baru kita bikin proposalnya bareng-bareng. Gue cari tahu dulu briefnya, sama gue bikin timeline sih. Kayak timelinenya ini tuh baik itu timeline eventnya ataupun timeline internal. Jadi kayak kapan gue ngasih ke desainer, kapan desainer nanti balik ke gue gitu kan buat gue review. Terus habis itu kayak kapan nanti gue meeting sama internal buat ngomongin mekanismenya dan lain sebagainya. Jadi paling lebih ke itu sih, manajemen waktu. Mungkin aku tetap pasti minta bantuan dengan teman sih supaya bisa dapatkan ide. Kalau kita udah dapetin ide biasanya emang bisa lebih kerjakan dengan cepat. Cara cepatnya itu biar pitchingnya ini menang gitu. Itu kunci pertama tuh ngobrol sama temen, ngobrol terus. Jadi misalkan kita udah nyari ide nih, nge-stuck di A, terus kita ngobrol lagi sama temen yang B, terus ngobrol lagi temen yang C. Tuh kumpulin aja semua obrolannya, semua idenya, pasti bakal jadi satu ide yang besar. Palu dan gada, apa lo minta gue ada. Kan kayak kamera dan cermin kali ya. Jadi kalau ngeliat aja kalau tampang lo nggak bahagia, walaupun hati lo menangis gitu ya, dan harus tetap tersenyum, ya anggap aja lo cermin di foto kamera gitu kan. Cheese. Gitu. Tim count itu mewakili benda pintu, karena kan kita garda terdepan nih buat klien. Pasti kan klien kalau mau masuk ke ruangan, ya pasti kan ngetok pintu dulu. Nah, ngetok pintunya tuh pintunya kita yang bukain juga, kita yang ngayomin juga, kita yang layanin juga. Kayak jembatan gitu, karena bener-bener account itu harus bisa dituntut untuk menyatukan satu dengan yang lainnya, baik itu internal ataupun eksternal ataupun di dalam internalnya sendiri. Mungkin telepon kali ya, karena kita kan sebagai tadi aku bilang penengah antara klien dan tim internal. Seneng karena idenya itu berarti menarik buat klien, tapi kadang tuh ada perasaan was-was, ini kita bisa nggak ya ngerjainnya. Tapi ya itu, selama kita kerjain, asalkan ngerjainnya bareng-bareng dan komunikasinya lancar, itu pasti bisa kita kerjain. Jujur nggak bisa diomongin pakai kata-kata ya, karena ketika lo menangin project tuh bener-bener yang seseneng itu, bener-bener seseneng itu. Kayak kita kadang tuh bahkan mungkin kalau misalnya gue seneng tuh bisa sampai kayak nangis gitu ya, saking lebaynya gitu. Cuman apalagi misalnya project-project gede itu bener-bener seseneng itu, karena kita balik lagi nih ngelihat prosesnya, kayak kita harus nyatuin tim kreatif, harus nyatuin tim project, harus nyatuin tim studio gitu kan. Jadi ketika kita udah melewati itu semua tuh kayak rasanya tuh seneng banget gitu, sampai kayak bingung mau harus diekspresiin itu tuh kayak gimana. Rasanya wow, luar biasa Kak.
berarti ide dan jeripayah kita selama ini dihargai juga. Jadi senangnya sangat luar biasa. Jujur kaget, dan tapi aku sendiri juga nggak expect sih. Tapi di same time aku juga senang, rasa senang banget. Proud sama diri sendiri. Rasanya menangin project pasti seneng banget karena kan kayak semua usaha kalian yang kayak udah kita bangun bareng-bareng sama tim, begadang, terus sampai pulang malam, itu kan rasanya kebayar, projectnya tuh menang. Ngobrol sama teman, apa yang lo rasain hari itu, lo ngobrol, apa yang lo nge-stuck, tuh lo ngobrol, kuncinya tuh lo ngobrol sama teman, jangan dipendem sendiri. Pertama itu brainstorm sih biasanya. Jadi kita diskusi tim bareng-bareng, ide yang menarik dan sesuai dengan brief klien itu apa. Kemudian cari banyak reference, kira-kira ide-ide yang serupa seperti brief klien itu seperti apa. Baru setelah itu kita tweak sedikit idenya supaya beda dari reference-reference yang udah kita lihat. Mungkin pertama emang harus think outside of the box, terus kita emang banyak tukar pikiran dengan orang kreatif, karena mereka sendiri emang yang kadang bisa memberikan kita ide. Pertama kita sebagai account tuh harus bisa tahu briefnya itu tuh maunya apa gitu kan. Dan kita nih sebagai account, ini kayak suatu tips atau sebenarnya nggak tips sih, cuman kayak ini tuh pasti terjadi gitu. Account itu tuh harus deket sama kliennya. Bukan kita mau gimana-gimana ya, cuman kayak klien kita itu kan adalah pusat informasi di mana kita mengetahui sebenarnya ini brief tuh maunya seperti apa gitu kan. Jadi kita sebagai account nih harus deket dulu pertama. Kita harus deket supaya kita tahu the whole briefnya tuh seperti apa. Sama ini sih kayak tadi time managementnya, jadi kayak kita bikin timeline-nya, terus habis itu kita juga harus bisa sharing pengetahuan atau kayak sharing creativity sama tim sebelah, which is itu ada tim kreatif, tim project, tim studio gitu kan, untuk implementasi campaign tersebut tuh seperti apa gitu. Harus bisa memberikan ide-ide yang cemerlang, terus out of the box, yang tidak biasanya juga, pokoknya yang dari sebelah nggak ada, ya kita ada gitu.